Meski pemerintah menyatakan masih terus mengkaji wacana kebijakan kenaikan harga rokok minimal Rp50.000 per bungkusnya, reaksi pro dan kontra publik mulai bergulir dan terus menguat. Pendukung penaikan harga rokok umumnya berbasis perspektif pro kesehatan. Sementara kalangan penolak kerap berlandaskan isu finansial ekonomi, kemudian juga ada masalah psikososial atau budaya. Benarkah premis-premis tersebut? Lalu seperti apakah hasil kajian ilmiah yang bisa memaparkan perimbangan manfaat dan juga mudarat dari kebijakan tersebut jika memang akan direalisasikan dalam waktu dekat ini? Kami akan mengulasnya malam hari ini bersama Profesor Hasbullah Tabrani, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kemudian ada juga budayawan yang tadi sudah mengungkapkan curhatnya. Ada Mas Chandra Malik dan melalui sambungan Skype ada Pak Agus Setiawan, Wakil Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam. Ini kalau ada 3 orang yang bergabung bersama saya malam hari ini, 2 masih perokok aktif, belum tobat, yang 1 sudah tobat. Tapi kalau kita bicara mengenai rokok, memang pro kontranya selalu ketat sekali, Prof. Saya akan minta Anda untuk menjelaskan. Ini kan polemik ini, polemik di publik ini kan munculnya setelah hasil kajian dari lembaga Anda yang mengatakan kalau singkat katanya meskipun pasti ada elaborasi lebih dalam, bahwa 50.000 katanya harga rokok disarankan untuk pemerintah sehingga bisa menekan jumlah perokok. Bagaimana sih Prof detailnya sebenarnya kajian Anda? Detailnya begini, kita sudah tahu bahwa rokok sekarang sudah terbukti bahayanya merusak tubuh manusia. Itu sudah nggak ada bantahan lagi karena seluruh dunia makalah-makalah itu sudah ada. Dulu saya juga perokok. Ya, tahun 70-an saya merokok. Waktu saya sekolah di Amerika, saya belajar kesehatan baru ketahuan, banyak bahayanya. Nah, maka saya berusaha memberhenti. Susah juga berhentinya. Karena apa? Ya sudah nyandu. Sudah nyandu, harga murah pula. Sudah mabok. Waktu di Indonesia murah. Tapi begitu di Amerika harga mahal. Oke. Mulailah saya mulai mengontrol tentu karena harga mahal. Justru insentifnya karena harganya mahal. Harganya mahal. Dan oleh karena itu, masuk tuh, Prof, ya? Sampai sekarang di dunia terbukti bahwa harga rokok yang tinggi itulah yang menjadi alat efektif untuk pengendalian. Makanya kita lihat harga rokok di Singapura buatan Indonesia ini 120-130 ribu sebungkus. Kita punya data-datanya sebenarnya, tapi kita akan buka nanti. Ya, nanti silakan dibuka. Kajiannya bagaimana? Kenapa? Oleh karena itu buat di Indonesia, kami coba kaji juga, ternyata harga rokok di Indonesia masih terlalu murah. Ya, terjadi kenaikan produksi rokok selama 10 tahun terakhir memang tinggi. Tapi ternyata petani tidak mendapat nikmat apa-apa. Karena kebanyakan yang untung besar, sorry to say, Indonesia asing. Pengusaha asing. Petani-petani yang katanya sangat bergantung dengan industri rokok. Karena kenyataannya data dari Departemen Pertanian sampai tahun 2013 dulu kita hanya mengimpor 28% kalau nggak salah. Kemudian sampai tahun 2013 72% kita impor dari yang kita produksi. Impor tembakaunya, Prof? Impor tembakaunya. Jadi yang menikmatin kenaikan produksi rokok, kenaikan belanja rokok, petani-petani asing. Petani asing dan importer-importer. Petani asing belum tentu ikut. Mungkin perusahaan asing, itu dari Cina, dari Amerika. Pertanyaannya yang kemudian membuat heboh, Prof. Kenapa kemudian bisa sampai angka yang mencengangkan yang membuat Gus Chandra ini resah? Karena berbagai kajian ekonomi menunjukkan bahwa harga dan cukai itu yang paling efektif untuk mengendalikan. Di sisi lain, pemerintah selalu teriak tidak punya uang fiskal untuk menjamin biaya berobat oleh JKN yang defisit terus. Dan kebanyakan yang menggunakan biaya berobat yang sakit-sakit kronis itu dituding adalah pekerja informal yang notabene umumnya lebih banyak perokoknya dibandingkan yang formal. Di sisi lain, BPJS kesulitan mengumpulkan iuran. Ya, karena 60% nunggak ini. Kalau yang kita pekerja formal potong gaji nggak ada masalah. Nah, kami kemudian lihat untuk bayar iuran mereka sulit. Tapi tiap hari merokok. Sampai 450.000 sebulan. Bayar iuran 450.000 sebulan itu rata-rata, Prof? Iya. Masyarakat Indonesia. Masyarakat moodnya yang paling banyak ya. Nah, mekanisme mengumpulkan uang melalui cukai rokok sudah ada. Oke.
Ya, sudah ada mekanisme jalan. Daripada susah-susah ngumpulin, naikin harga rokok, sebagian dibayarkan sebagai cukai, pemerintah kemudian alokasiin, ini saya pakai buat bantu orang yang ya si perokok juga yang pada berobat. Maka itu saya tidak setuju ada asuransi perokok khusus. Kita sudah punya dengan BPJS. Ini kan jadi win-win. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah rakyat setuju naikin harga rokok dengan cukainya juga naik? Maka kami survei. Ternyata 82% setuju. 82% masyarakat setuju. Setuju. Perokok memang lebih rendah. Gus Chandra pasti termasuk yang Perokok lebih rendah. Minoritas. Perokok lebih rendah, 72% perokok, 76% perokok setuju. Oke, Ya. setuju. Lalu kalau dia setuju, Saya persingkat, Prof. Jika Anda, tesis Anda atau hasil kajian Anda mengatakan bahwa jika harga dinaikkan, otomatis secara efektif orang tidak akan atau mengurangi jumlah bukan tidak perokok. Nah, apakah ini kemudian kan pasti akan bilang berdampak? Pasti dampaknya kepada industri, banyak petani-petani yang khawatir karena pekerjaannya terhambat, industri rokok bakal berantakan. Pasti. Yang banyak bergantung sekali dari ini. Menurut Anda sangat tergantung nggak, Prof? Maksudnya akan berdampak besar nggak? setiap aksi ada reaksi. Setiap ada kebijakan pasti ada dampaknya. Tapi kita bisa selesaikan dampaknya. Kita cari solusinya, bukan kemudian ada dampaknya kita berhenti. Kalau melihat tadi angka 72% impor tembakau, dampaknya tidak terlalu serius menurut Anda? Atau Dampak terhadap impor barangkali. Jangan lupa, yang kita kejar di dalam pengendalian tembakau adalah jangan sampai anak-anak kita, keponakan kita, cucu kita yang masih muda merokok. Yang sekarang udah 20%. Ini merusak masa depan bangsa. Ya. Ini yang kita cegah. Kalau yang sudah merokok sih kami melihat ya, orang udah nyandu dia akan beli juga. Faktanya di dunia begitu. Nah, oleh karena itu kami tanya, berapa sih Anda akan berhenti merokok, harga pada berapa? Karena ini juga dalam ekonomi disebut welfare loss. Kalau harga rokok bisa dinaikkan, cukai bisa ditinggikan, kita pasang harga rendah, kita kehilangan peluang. Nah, ternyata 72% bilang kami akan berhenti kalau harganya 50 ribu. berarti akan sangat drastis penurunannya dalam kajian Anda itu ya? Iya. Kami tanya 35 ribu, cuman 13% yang bilang 35 ribu kami berhenti. Dampaknya, Kalau dampaknya, dampak ekonomi, kalau sosial, dampak budaya. ekonominya, dampak ekonomi bagi industri tentu penerimaan lebih banyak karena harga lebih tinggi. Ya, budaya. Kalau budaya tadi Mas Chandra bilang ini budaya dan sebagainya. Karena dia tadi bisik-bisik orang NU, ya. Saya bilang ketika Nabi Muhammad turun, budaya mengkonsumsi khamar, minuman keras sudah luar biasa. Tapi Ya. bisa. Tapi Nabi Muhammad nggak lakukan itu ketika dia ada di Mekah. Setelah sekian tahun udah ke Madinah, sudah mulai kuat, baru dia kasih tahu bahwa rokok ini, khamar itu ada manfaatnya, memang ada. Diakui ada manfaatnya. Ini sebenarnya bisa saja orang yang sudah adiksi dengan rokok, budaya yang sudah begitu teradiksi dengan kretek misalnya, bisa saja berubah. Jadi positif berarti ya kemudian dengan harga yang tinggi, tujuan pemerintah untuk menegakkan atau lebih menyehatkan masyarakat dengan berhenti merokok itu bisa lebih tertuju atau bisa lebih tercapai. Saya akan ke Pak Agus dulu yang ada di Temanggung. Pak Agus, apa tanggapan Anda nih Pak Agus kalau kita melihat hasil riset Profesor Hasbullah Tabrani yang mengatakan naikkan saja harga rokok kayaknya akan berdampak lebih baik nih untuk kesehatan masyarakat terutama menekan jumlah petani juga bakal dapat lebih baik. Petani katanya juga dapat lebih baik. Setuju nggak? Selamat malam Gus Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas goncangan di media sosial yang dilakukan oleh teman-teman, terutama Pak Hasbullah. Selama 3 hari ini di sentra-sentra petani tembakau, sentra buruh rokok, dan banyak sekali konsumen juga ini mengadu. Tiba-tiba akan ada rokok harga 50 ribu. Ini selamat, jadi ini sudah goncang. Jadi apa yang disampaikan Pak Hasbullah itu sudah tercapai untuk menginstabilitas masyarakat di bawah, khususnya di sentra-sentra pertembakuan. Jadi kalau saya melihat kaitan masalah isu rokok akan menjadi 50, ini satu rentetan cerita yang sangat panjang. Mohon maaf ini Gus, saya tidak menggurui, tapi saya akan mencoba untuk membuka itu setelah teman-teman yang nggak suka tembakau itu menyetipkan pasal di Undang-Undang Kesehatan waktu itu, terus dia sudah bisa merubah kemasan rokok yang awalnya
tidak ada gambar-gambar menjadi gambar-gambar, kampanye bahwa rokok itu berbahaya bagi perokok ternyata juga tidak diindahkan sehingga mereka mengubah cara propaganda kepada perokok pasif dan mulai kelihatan akan berhasil. Itu propaganda menurut Anda Pak Agus ya? Pak Jokowi ini kemarin tanggal 14 Juni ketika rapat terbatas di kabinet, itu cita-cita mereka bagaimana caranya Bapak Presiden yang terhormat itu segera mengaksesi RCTC. Ternyata tidak juga karena Pak Presiden saya pikir juga tidak bodoh gitu. Kenapa beliau tidak mengakses RCTC? Karena beliau tidak hanya melihat dari satu sisi. Nah, itu tidak berani sekarang mengenduskan isu rokok 50.000. Pak Agus, katakan gitu, ya. Kalau kita bicara mengenai langsung saja nih Pak, bagaimana isu ini kan kemudian ditangkap secara positif oleh kebanyakan pemerintah, maksudnya kebanyakan aparat negara, bahwa ini langkah positif untuk bisa menekan jumlah perokok di Indonesia. Kalau kita bicara mengenai industri, petani, secara ekonomi, secara sosial, apa yang kemudian paling berdampak nih Pak dari ide ini sebenarnya? Ya, awal tadi dikatakan bahwa rokok di Indonesia itu murah. Ukurannya murah dari mana? UMK kita berapa? Gaji saya seorang kepala desa saja per bulan 100.630.000. Pendapat pulangnya Pak, take home-nya bukan gaji Pak yang penting. Kenapa? Take home yang dibawa pulang yang paling penting, bukan gajinya. Lah yang nggak saya pulang gajinya Pak. Nggak ada take home pay kepala desa, mohon maaf Pak Sebulan. Nah saya tak ngomong duluan Pak. Tadi Bapak ngomong saya Agus, lanjutkan. Mohon maaf, sebagai nahdiyin itu biasanya sopan Pak. Seperti alhamdulillah saya dan Gus Malik kan gitu. Saya tak ngomong duluan, tapi Bapak ngomong juga bebas kok, saya nggak ngekas Bapak kok. Ya. Kalau dikatakan murah, siapa bilang murah? Kalau umpamanya kita mengukur Australia, ya nggak pas Pak. Berapa gaji di Australia per jam? Kemarin teman saya yang kerja di Australia katanya 1 jam $20. Dalam 1 hari teman saya itu kerja 8 jam, berarti $160. Nah, kalau umpamanya duit ini dibawa Indonesia jadi murah Pak. Tapi ketika kita melihat pendapatan rata-rata di Indonesia per kapita seperti ini sudah mahal. Siapa bilang ini murah? Efek dari semuanya ini ketika rokok gratis naik 300-400% dari sekarang ini, waduh. Ini akan terjadi instabilitas ekonomi, budaya, keamanan. Ini siapa yang akan menanggung nanti pada akhirnya? Apa Pak Agus, apa yang real? Pak Agus tadi Anda mengatakan akan menciptakan instabilitas ekonomi, keamanan, budaya. Bagaimana kondisi realnya itu kalau Anda melihat di lapangan? Ancaman-ancaman apa saja yang kemudian? Di desa saya hidup di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Penghasil nomor 2 tembakau terbesar di Indonesia setelah Jawa Timur. Dan ini sudah goncangannya sudah luar biasa, jangan macam-macam ini. Kaitan masalah tembakau ini urusannya perut, tidak hanya sekedar kesehatan, tidak bisa. Rezim kesehatan dengan daya rezim kesehatan akan membunuh petani tembakau, tidak bisa. Ini juga kita harga mati, itu apa? 10 harga mati, kita harga mati. Artinya dalam hal ini saya mohon Prof, kalau profesor itu betul-betul seorang profesor beneran, bisa memandang jangan hanya sebelah, tapi kedua belah bisa dipandang. Tadi dikatakan ada solusi. Solusi itu seperti apa? Kita hidup di Indonesia sudah lama 71 tahun. Di tempat kita kalau nggak nanam tembakau nggak bisa. Nggak nanam tembakau nggak bisa. Wah, udah sulit. Baik Pak Agus, tapi ini cukup resah ya dibawa dengan ide ini kemudian mendapat sambutan baik dari pemerintah juga idenya. Ini sangat resah ya. Kemudian kalangan industri dan bagaimana petani-petani ini ya. Sangat resah karena informasi dari intelijen di daerah-daerah tembakau ini sudah masuk di Polres, sudah masuk di Polda, sehingga Selasa besok kami diundang oleh Gubernur Jawa Tengah untuk membahas ini karena kondisinya sudah sangat menurun. Apalagi mohon maaf, kondisi sekarang ini di sentra-sentra pentembakauan juga sedikit resah karena cuaca ini lagi tidak bersahabat dengan tanaman tembakau. Ini kan berbahaya. Jangan macam-macam ini rokok ini multiplier efeknya sangat luar biasa. Tidak hanya petani tembakau nanti yang akan. Pak Agus, Pak Agus. Kalau kita tadi dengarkan perspektifnya dari Profesor Hasbullah Tabrani mengatakan bahwa sebenarnya 72% tembakau kita yang kita konsumsi di dalam negeri ini impor. Berarti kan kalau kita bicara petani-petani tembakau di Indonesia hanya sedikit sekali berkontribusi pada industri rokok nasional gitu. Berarti dampaknya tidak terlalu besar. Salah satu variabel alasan untuk menaikkan harga rokok menjadi 50.000. Sebetulnya Profesor Hasbullah juga harus fair ngomongnya. Rokok yang mengandung bahan baku impor itu rokok apa? Udah kita taruh
gaji aja juga lebih tinggi daripada rokok lokal. Kan enak itu. Ya, baik Pak Agus, nanti kita sambung lagi. Saya akan ke Gus Chandra. Gus Chandra, ini kan menarik. Bagaimana kalau kita melihat keinginan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sehat lagi, itu memang kita semua setuju ya. Tapi apakah dengan mengurangi rokok itu bisa berdampak secara budaya, dan seberapa dekat sih sebenarnya Indonesia itu dengan budaya rokok? Tapi dijawabnya usai jeda berikut. Kami akan Alhamdulillah. Baik. Kalau kita bicara pro kontra, beragam ekses jika harga rokok itu dimahalkan telah mencuat di kalangan publik meski baru berupa wacana dan kajian. Di sejumlah negara, tadi kita sudah sebut-sebut bagaimana memang perbandingan harga rokok antara Indonesia dengan luar negeri. Rokok memang telah lama berharga mahal kalau di luar negeri. Kabarnya juga tadi dikatakan oleh Profesor Hasbullah Tabrani. UN Office dan Drugs and Crime mengeluarkan data 7 negara dengan harga rokok termahal di dunia. Kita akan lihat daftarnya berikut ini. Pada peringkat ke-7 ada negara Prancis di mana harga rokoknya itu mencapai Rp116.000 per bungkusnya. Ini lebih dari Indonesia jauh sekali ya Prof ya. Kalau kita lihat ini memicu protes dari beberapa banyak sekali warga negara Prancis ketika pemerintah memutuskan harga yang sangat tinggi. Kemudian di peringkat 6 ada Kanada yang menetapkan harga rokok Rp121.842 per bungkusnya. Pemerintah Kanada menerapkan pajak yang sangat besar untuk satu bungkus rokok. Kita lihat di peringkat selanjutnya ada Islandia dengan menerapkan harga rokok Rp125.131 per bungkusnya. Di Islandia ini rokok menjadi salah satu barang yang diawasi sangat ketat. Kemudian kita beralih ke Britania, di Inggris di urutan keempat, di mana Inggris menetapkan harga rokok Rp161.184. Untuk itulah warga Inggris sering membeli rokok di negara lain. Jadi impor rokok ini dari negara lain. Dalam setahun terakhir harga rokok di Inggris naik 40%. Kemudian kita ke posisi ketiga ada Norwegia dengan harga rokok per bungkusnya Rp190.526. Norwegia bukanlah tempat dari banyak perokok, namun di sana rokok menjadi barang yang sangat mahal. Selanjutnya ada Selandia Baru dengan harga rokok hampir Rp200.000, Rp193.000 per bungkusnya. Pajak untuk rokok di negara ini terus-menerus naik. Hal ini menyebabkan para perokok di sana akhirnya memilih untuk berhenti. Kapok rupanya. Yang terakhir, negara dengan harga rokok termahal di dunia adalah Australia, negara tetangga Indonesia. Negara kanguru ini menerapkan harga Rp211.000 untuk satu bungkus rokoknya. Harga per batang rokok pun kalau Anda mau beli ketengan ini bisa mencapai $1 Amerika atau sekitar Rp13.000 per batangnya. Banyak warga Australia yang akhirnya kapok dan tobat memilih berhenti merokok. Saya akan ke Gus Chandra. Tadi kan ini ada sebuah tesis kajian. Kalau harga rokok, karena susah menghentikan kebiasaan merokok orang Indonesia. Harga dinaikkan, otomatis demand-nya akan turun. Apakah orang Indonesia, kalau kita bicara budaya rokok, budaya kretek terutama, apakah memang orang Indonesia sangat dekat sekali dengan budaya merokok ini sehingga meskipun harganya itu dinaikkan, itu bisa efektif menghilangkan kebiasaan orang Indonesia, kebutuhan orang Indonesia, keinginan orang Indonesia untuk
mengkonsumsi rokok? Seharusnya tingginya nilai jual rokok di luar negeri tidak mengganggu kita, tidak mempengaruhi kita. Karena mustahil orang Indonesia beli rokok di luar negeri. Ya, artinya biarlah kita memiliki harga sendiri ya. Dan bangsa Indonesia ini didirikan, diproklamasikan oleh dua pendiri bangsa, bahwa bangsa Soekarno dan Hatta, yang Soekarno perokok berat, Hatta tidak. Artinya memang perdebatan tentang merokok itu baik atau buruk itu selalu akan seiring sejalan dengan bangsa ini. Nah, bicara tentang budaya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Indonesia masih berumur 71 tahun. Untuk memiliki budaya sendiri dibutuhkan setidaknya satu masa atau zaman, 100 tahun. Sehingga kita sebenarnya tidak bisa menyebut diri kita sudah memiliki budaya. Diskusi tentang itu, bahwa rokok itu merupakan budaya Indonesia atau tidak, seharusnya masih terus kita bicarakan, dan saya merasa perlu berterima kasih kepada Profesor menjadi bagian dari diskusi itu. Bahwa Indonesia merupakan anak kandung Nusantara, benar, dan di Nusantara sudah memiliki tradisi merokok itu. Tadi kami di luar sempat membicarakan bahwa umur budaya merokok pun belum sampai 200-300 tahun. Di Indonesia? Ya, di Indonesia. Tapi saya ingat betul ketika Agus Salim tadi mengatakan kepada Pangeran Philips bahwa ini yang menyebabkan bangsa Paduka, bangsa Inggris datang 300 atau 400 tahun yang lalu ke Indonesia. Artinya kita memiliki budaya merokok itu sudah menjadi denyut nadi kehidupan kita, dari mulai sebelum makan sampai sesudah makan. Kita pergi ke kamar mandi, kita bekerja, kita melakukan banyak hal itu dengan tanpa meninggalkan Jadi kebiasaan sangat dekat. Rokok atau mungkin lebih khususnya kretek misalnya, itu sudah menjadi bagian dari denyut Indonesia. Gitu. Walaupun memang ada sebagian penelitian yang menyebutkan bahwa tembakau tidak benar-benar berasal dari Indonesia. Karena tobacco itu dari Portugis kalau nggak salah Pak, ya? Dari Amerika juga ya? Dari Amerika. Dari Amerika Aslinya dari Amerika lah. Kita lebih mengenal istilah udut ya. Ada di Babat Ingsang Kolo ya, tahun 1523 Saka atau sekitar 1600-an Masehi. Kemudian di kitab Centini disebutnya ses, atau orang Jawa bilang kan nyuwun ses atau badhe ngeses gitu ya. Itu karena kita menggunakan bahasa kita sendiri. Kalau dari bahasa rokok maupun bungkus rokok itu bahasa Belanda. Roken atau bungkusan itu bahasa Belanda. Tapi itu juga tidak kemudian menjadi pembenaran bahwa kita tidak memiliki budaya merokok. Karena kita memang sudah menjadi denyut nadi kita sehari-hari, merokok menjadi kebiasaan, dan tinjauan-tinjauan kesehatan pun seharusnya tidak hanya didasarkan pada penelitian terhadap rokok putih. Perlu lagi penelitian yang lebih mendalam tentang kretek, tentang tembakau kita. Tadi 72% tembakau kita ternyata impor. Menurut saya itu karena pemerintah tidak mendorong petani-petani lokal untuk lebih menguatkan tembakau kita sendiri. Menurut Anda local wisdom Indonesia terkait dengan tembakau, bagaimana memproduksi rokok lokal itu lebih wise gitu? Lebih wise, dan saya lihat dari kemungkinan yang dibicarakan oleh Profesor tadi bahwa ternyata ada dua paradok di sini. Ketika kita menaikkan harga rokok sampai 50.000 per bungkus, jika tujuannya untuk menaikkan devisa negara, maka itu justru harus disertai dengan pendidikan, ya, mendidik para perokok untuk semakin masif dan militan, gitu, bahkan meregenerasi perokok, karena tujuannya devisa negara. Tapi kalau justru tujuannya adalah jumlah perokok yang berkurang, maka kita akan menemukan benturan-benturan di situ. Tidak akan bisa terjadi 1-2 tahun ke depan, mungkin 20 atau 30 tahun ke depan. Karena memang budaya itu begitu melekat. Dan merokok tidak sekedar merokok. Kita besar sebagai bangsa, bukan hanya sebagai bangsa yang rasional, tapi kita juga bangsa yang spiritual, gitu ya. Bahwa rokok pun dalam kehidupan masyarakat juga dijadikan sebagai bagian dari sesaji. Ya. Jadi banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Tidak hanya melulu sekedar harga yang kemudian membuat orang demand-nya menjadi sangat tinggi. Karena memang ada tinjauan budaya perlu dipertimbangkan, dan itu tidak bisa dipandang dari sisi ekonomi saja. Prof, hal-hal seperti ini kemudian apakah juga dipertimbangkan bahwa memang kuncinya tidak hanya di harga, tapi juga memang sulit sekali mengurangi bagaimana orang Indonesia merokok, karena memang itu sudah, kata Gus Chandra, sudah ada di dalam nafas denyut nadi orang Indonesia bahkan 200 tahun yang lalu. 200-300 tahun yang lalu. Saya kira begini, Mas, kalau kita mau pahamin, tidak pernah ada suatu perubahan serta-merta besok akan berhenti. Ini perlu dipahamin teman-temannya Pak Agus di Temanggung. Tidak pernah terjadi. Sekarang kita naikkan harga rokok, besok semua orang berhenti merokok, petani berhenti, tidak pernah terjadi. Jadi jangan dengan emosional, mari kita melihat dengan kalau dalam Al-Quran dibilang ulil absor, ulil albab, cara berpikir, melihat fakta yang ada, karena itulah yang kita diajarin. Nah, sekarang yang terjadi, kalau kekhawatirannya petani, saya jawab dulu ke Pak Agus, kekhawatiran ke petani,
kita bisa lakukan itu dengan lebih baik dengan menaikkan harga. Saya tadi bincang-bincang sama Mas Chandra, saya bilang ini kita pakai teorinya si Robin Hood aja. Naikin harga rokok karena fakta sekarang rokok didominasi rokok besar, industri besar yang notabene milik asing. Maka itu diimpor juga tembakonya lebih banyak. Kita naikin harga rokok tapi kajian kami ada sebagian 10% saja kita pakai untuk memberdayakan petani tembakau kita, petani cengkeh kita, dan industri rokok yang kecil. Yang sekarang sudah mati gak mampu bersaing. Selama ini kalau kita bicara mengenai industri rokok yang hidup dari bagaimana tingginya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap rokok itu, yang rasa-rasa saya itu kayak nggak ngaruh gitu. Oh, tidak terpengaruh. Maksud saya, apakah industri rokok yang lokal itu memang betul-betul tergilas dengan industri tergilas besar? Bukan karena harga rokok atau cukai rokok, tergilas karena tidak mampu bersaing dengan industri besar. Industri besar dengan mekanisasi, satu mesin sama dengan tenaga kerja 900 sampai 1.000 orang. Maka itu industri besar sudah PHK. Ya, industri kecil gak mampu bersaing. Dia pasang iklan luar biasa kemana-mana, anak-anak muda pindah rokok yang lama, bukan yang kelinting itu. Kalau ini sekarang kita naikin harganya, kita naikin cukainya, tapi ini kajian yang kami, tapi ada 10% minimal uang yang diterima dari cukai rokok. Kalau sekarang ini 139 triliun tahun ini, hampir 140 triliun, pemerintah target cukainya akan tercapai juga. Ya, kalau 10%-nya itu 14 triliun. Kita pakai untuk memberdayakan petani, memberdayakan industri rokok lokal yang kecil. Luar biasa banyaknya. Jangan-jangan omset mereka nggak sampai 14 triliun. Menurut Anda, jadi selama ini berkah industri rokok yang besar itu tidak sampai ke petani-petani? Tidak dinikmatin petani kita yang di sini dan industri rokok kecil, yang dinikmatin oleh industri rokok besar dan juga petani asing ini. Persoalan berikutnya adalah tidak lagi tentang diskusi budaya merokok, tapi budaya korupsi. Apakah kemudian dana sebesar itu akan sampai kepada petani menetes. kita? Tapi kita akan, Prof, saya punya beberapa grafis mengenai bagaimana perjalanan atau cukai yang didapat negara dari industri rokok. Kita akan tampilkan mungkin di belakang saya, Pak Produser, saya ingin menampilkan. Kalau kita lihat penerimaan negara dari perokok ini, tapi tadi kan kalau kata Profesor Hasbullah tidak menetes sampai ke industri petani-petani yang ada di Temanggung mungkin. Kalau kita lihat 2012 itu realisasinya sekitar 90 triliun, kemudian di 2013 ada 103 triliun, 2014 112 triliun, dan 2015 terakhir itu 139 triliun. Luar biasa besar. Tapi apakah ini memang selama ini tidak menetes ke bawah, Prof? Ada dana yang disebut dana bagi hasil cukai tembakau, 2%. Itu diberikan kepada Pemda di daerah-daerah produsen. Jadi di Temanggung, di Jawa Timur, di Jember, di NTB. Sampai apa enggak? Ya tanya Pemda mereka. Ya, apa enggak. Kemudian dari situ ada 10% lagi dana yang disebut pajak rokok. Itu juga diserahkan kepada Pemda. Tidak yang produsen, tapi siapa saja, dengan catatan 50%-nya untuk kesehatan. Supaya rokok ini dibuktikan merusak kesehatan. Kita harus perbaiki dengan dana. Dikasih lagi ke daerah. Sampai apa enggak, Pemda lagi. Ya silakan itu. Saya mau tanya Pak Agus. Pak Agus, kalau tadi kita lihat ini kan besar sekali berkah industri rokok Indonesia, bahkan cukainya sampai terakhir 130, saya tengok dulu, 139 triliun rupiah. Apakah memang kalau tadi tesisnya Pak Hasbullah mengatakan bahwa berkah rokok yang triliunan rupiah itu cukainya yang didapat oleh negara itu tidak sampai, tidak trickling, tidak menetes sampai ke petani-petani tembakau misalnya di Temanggung. Apakah betul Pak? Dan apakah memang nanti misalnya jika dinaikkan berarti kan ada solusi? Berarti lagi karena ada 10%, persentasinya bakal lebih dapat gitu. Mas Budi. Monggo Pak. Ya, menetes Mas Budi. Cuman yang lagi-lagi orang-orang kesehatan, orang anti rokok juga intervensi di aturan kaitan masalah alokasi dana bagi hasil cukai tembakau. Ini selalu masuk terus. Jadi seakan-akan pemerintah daerah itu tidak diberikan kebebasan untuk melakukan inovasi dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, walaupun sekarang memang masih sedikit. Tapi kembali lagi kepada masalah tadi, kenaikan rokok yang akan drastis yang diusulkan oleh LSM itu. Cuman saya mohon maaf sebetulnya dalam hal ini siapapun, saya tidak menuduh Profesor Hasbullah, tapi siapapun yang membuat hoax di media sosial, seperti Presiden sudah membawa surat keputusan bahwa minggu depan, bulan depan rokok mau dinaikkan, janganlah. Jadi itu seakan-akan akan mengadu domba antara petani tembakau dengan Presiden. Karena petani tembakau paham betul, ketika ini naik, ini pasti akan berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumen. Publikasi Sudah pasti. jurnal bisa diakses.
Itu tidak pasti. Pak Agus, kalau kita melihat ini kan tadi ada solusi dari Profesor Hasbullah. Jika harga semakin tinggi, maka para petani-petani lokal yang selama ini tidak menikmati sebenarnya berkah dari industri rokok ini akan mendapatkan insentif yang jauh lebih besar lagi. Bukannya ini kabar baik justru bagi para petani-petani tembakau? Mohon maaf, petani siapa yang tidak menikmati berkah dari industri tembakau, industri rokok? Ya tetap menikmati. Nyatanya sampai saat ini kita masih sejahtera. Alhamdulillah, terus di Temanggung, di Jawa Tengah, 2018 setiap tahun jumlah jamaah haji selalu naik dan waiting list sampai saat ini di Temanggung sendiri itu sudah sampai 2038. Itu juga uang dari hasil bertani tembakau. Jadi kadang banyak peneliti yang sering tidak objektif. Waktu itu saya juga pengalaman dengan lembaga demografi UI waktu itu. Mas Abdul Hasan kalau nggak salah itu mungkin temannya Pak Abdul Hasan itu mungkin. Yeah. Waktu di Mahkamah Konstitusi pernah dia bilang bahwa pendapatan petani tembakau hanya 90.000 per bulan. Setelah itu saya tanyakan di luar sama Mas Abdul Hasan. Mas Abdillah itu penelitian seperti ini di mana? Katanya di Kendal di pesisir pantai. Oh, ada tembakunya? Tidak ada. Ternyata dia buru-buru tapi buru nggak tahu kenapa. Setelah itu Abdillah Hasan saya ajak ke Temanggung, ke sentra-sentra penghasil tembakau tidak hanya Temanggung, di beberapa tempat juga. Mas Abdillah juga diem aja. Jadi mohon, artinya penelitian apapun berkaitan dengan tembakau ini, kami mohon itu bisa dilakukan dengan fair dan jangan sampai ada salah satu yang dirugikan. Jangan hanya dalih kesehatan nanti akan membunuh petani tembakau. Jangan. Kasihan masyarakat dari bawah. Mohon maaf, Pak. Baik, Pak Agus. Tapi Pak Prof, saya minta Anda tanggapi, Gus Chandra juga minta tanggapi, tapi kita harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan diskusi yang menarik ini usai jeda pariwara berikut. Baik. Kita sudah mendengar curhatnya Gus Chandra Malik, perokok yang belum bertobat, dan juga Pak Agus yang ada di Temanggung yang tidak mau tobat kapan jadi perokok. Dan juga kita sudah melihat bagaimana ternyata memang industri rokok lokal atau petani-petani tembakau lokal itu juga menikmati kok berkah dari industri ini, tidak seperti yang Anda katakan, Prof. Ada perspektif? Sebentar, saya mau sampaikan dulu ke Pak Agus bahwa insya Allah kami objektif, Pak Agus. Jadi kita hindari suuzon dan sebagainya. Kita cari jalan keluar yang terbaik untuk semuanya. Nah, memang petani menikmatin, bukan tidak menikmatin, ya. Bahkan dari keinginan pemerintah ada dana bagi hasil cukai rokok, ada dana pajak rokok, itu sudah bagian bahwa di lapangan banyak masalah-masalah. Tentu memang di Indonesia ini belum ada yang beres, banyak masalah-masalah di lapangan. Tapi nikmatin, tapi nikmatnya itu tidak sebanyak yang dinikmatin oleh industri besar. Saya kasih contoh, selama 10 tahun terakhir cukai rokok naik rata-rata 12% setahun. Tapi Philip Morris, perusahaan asing, salesnya naik 17% per tahun rata-rata. Gudang garam naik 14% setahun. Jadi yang menikmati industri besar, yang kecil-kecil bahkan banyak pada mati karena nggak mampu bersaing. Yang industri kecil inilah yang mengkonsumsi banyak rokok tembakau lokal. Jadi menurut Anda selama ini meskipun tadi kata Pak Agus itu yang mesti kita kaji lebih dalam. Sejahtera tapi ternyata mudaratnya lebih banyak. Lebih sejahtera dibandingkan sebelumnya. Tapi lebih sejahtera nggak dibandingkan dengan yang lain. Ada nggak sih, Prof, solusi lain kalau kita bicara ini kan mengurangi konsumsi rokok itu agak sulit gitu. Ada nggak sih, Prof, cara preventif yang tidak segalak menaikkan harga rokok gitu? Oh, banyak. Sebetulnya SNPI bukan hanya naikkan harga. Ini juga sebetulnya studi saya yang saya publikasi di Jurnal Ekonomi Kesehatan ya akhir Juli lalu itu menanyakan saja berapa sih harga rokok yang Anda akan berhenti. 72% menyatakan 50.000 ya. Kami tidak mengatakan bahwa harga rokok akan naik besok tanggal sekian. Kemudian banyak, tentu namanya jurnal, publikasi itu kan terbuka. Siapa saja boleh akses. Di internet Anda bisa akses. Nah, kemudian ada yang menggoreng. Ya, silakan saja dan menimbulkan kontroversi. Saya pikir kontroversi ini kalau kata Gus Chandra itu kontroversi perbedaan pendapat itu
dalam Islam Rahmat. rahmat. Tapi jangan pakai emosi. Kita cari jalan keluar. Ada perbedaan, kita cari jalan keluar yang win-win. Nah, ini yang kita mesti cari ke Nah, depan. saya tak mau tanya ke Pak Agus dulu sebelum akan ditutup oleh Gus Chandra Malik. Pak Agus, ini jalan win-winnya menurut Anda bagaimana sih? Saya yakin Anda, para petani rokok juga ingin masyarakat Indonesia sehat, tidak terkena imbas penyakit dari rokok. Tapi menurut Anda bagaimana kemudian pemerintah yang berkewajiban untuk bisa mengendalikan penyakit ini juga bisa seiring sejalan dengan petani-petani atau orang-orang yang hidup sejahtera dari industri rokok selama ini gitu? Ya sebetulnya pemerintah kan sudah juga melakukan antisipasi itu semuanya dengan berhasilnya teman-teman anti rokok memasukkan gambar-gambar di kemasan rokok itu juga salah satu keberhasilan mereka. Cuman target mereka ini adalah pesanan dari Bloomberg, kelihatannya itu kalau di internet. Yang targetnya adalah aksesi FCTC. Tapi ternyata Presiden nggak mau karena Presiden melihat betul kondisi di lapangan, para petani tembakau, buruh rokok, buruh perajin keranjang, buruh pengrajin para transportasi, macam-macam ini luas, banyak sekali, ada 36 juta manusia yang mendapatkan manfaat dari rokok ini. Intinya kalau umpamanya mau win-win solution sebenarnya sudah, tapi tingkat kepuasan teman-teman ini, nggak tahu ini yang sponsor siapa yang di belakangnya, ini belum sampai titik tujuan mereka. Tujuannya adalah bagaimana caranya Presiden agresi sehingga para hoak-hoak yang nggak tahu siapa yang main di media sosial membenturkan Presiden dengan petani tembakau, kemudian Presiden balik para perokok lah. Ini yang sebetulnya jangan. Jadi Anda curiga ada maksud atau tujuan lain gitu Pak Agus, bahwa ini ada semacam konspirasi atau ada yang menunggangi gitu? Saya yakin. Saya yakin. Kenapa orang-orang itu selalu bersemangat? Sebetulnya dengan kenaikan harga yang drastis ini, YLKI harusnya juga harus teriak-teriak. Tapi kenapa YLKI malah nggak teriak-teriak, malah mendukung ini? Ini kan juga jadi lucu. Ya apa namanya? Ya lembaga konsumen apa namanya, lupa saya itu. YLKI Mas Tulus itu harusnya kan juga kantor ini. Intinya win-win solution sebenarnya sudah ada, tapi jangan terlalu sering mengganggu, terlalu banyak mengganggu. Karena apa? Betul yang namanya perbedaan itu rahmat. Tapi perbedaan ini urusannya urusan perut. Orang Bang Kiai NU juga bilang di daerah saya, itu begini, mungkin nanti yang membahasa Indonesia kan itu Gus Malik nanti lebih pintar itu. Nek awak tengah ngalih, pikiran ngalih, ini very dangerous, ini sangat berbahaya. Yang paling repot nanti kami di lapangan, Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Kapolres, Pak Polisi, ini kasihan nanti. Nek awak tengah ngalih, pikiran ngalih ini, mohon Gus Malik sekarang budayawan bisa menerjemahkan pikiran ngalih, buat tengah ngalih, pikiran ngalih, Gus. Iya. Kalau perutnya lapar nanti pikirannya liar. Oh, pikirannya liar. Jadi yang Gus Chandra, kalau gini ini keresahan-keresahan seperti ini gimana sih mempertemukan ini antara budaya, keinginan keinginan untuk membuat sehat, keinginan untuk mensejahterakan petani-petani yang hidup dari industri ini gimana sih? Jadi yang perlu dipahami juga bahwa berkurangnya jumlah perokok itu sama halnya berdampak pula berkurangnya jumlah petani tembakau dan berkurangnya ladang-ladang tembakau. Jadi kita tidak bisa hanya membicarakan tentang bagaimana mengurangi jumlah perokok. Banyak sekali ladang-ladang tembakau di negeri kita ini yang itu akan menjadi simultan efeknya domino dan akan menjadi keresahan sosial. Meskipun 72% impor loh Gus. Betul, itu karena support pemerintah saja yang kurang. Jadi saya ketika melihat usulan dari penelitian dari teman-teman dari UI, saya melihat ini ada kebaikan-kebaikan di situ, yaitu untuk memastikan bahwa kita kembali kepada culture kita, semoga ada gerakan merokok rokok lokal ya. Kemudian kita sama-sama sepakat untuk tidak lagi merokok rokok asing gitu ya. Sehingga benar-benar kita bisa berdayakan tembakau di Indonesia ini. Tapi Anda tadi sempat dalam monolog Anda mengatakan atau meng-highlight ini penjajahan model baru. Apa maksudnya itu Gus? Karena modal asing berbicara terlalu keras di negeri ini. Sehingga dengan berbagai dalih penelitian atau atas nama kesehatan, ekonomi, mereka terus-menerus menggerus budaya kita kretek terutama ya. Dengan penelitian rokok. Apa sih istimewanya kretek tuh Gus? Maksudnya kalau kita melihat dalam segi kehidupan dari segi perrokokan gitu, kretek itu istimewanya apa? Kretek itu istimewa pasti ya. Selain bahwa itu dari daun tembakau kita sendiri, kemudian mungkin teman-teman kesehatan mungkin akan lebih paham. Tapi yang jelas kandungan-kandungan kimiawinya tentu saja lebih sedikit daripada kita menggunakan rokok putih. Saya pernah suatu ketika di Australia mencicipi rokok mereka seperti merokok kertas. Tidak ada cita rasa sama sekali. Dan itu justru mungkin yang membunuh. Belum ada penelitian yang valid bahwa kretek itu akan membunuh.
Justru orang Australia minder sama rokok kita Nah, dong. betul. Kalaupun ada slogan yang mengatakan ini secara bercanda ya, bahwa rokok itu membunuhmu, ya sorry to say, tapi rokok tidak membunuhku. Baik, itu Gus Chandra Malik. Saya akan ke Pak Agus lagi sebelum nanti akan ditutup oleh Prof. Hasbullah dan kemudian kita akan ditutup oleh sedikit apresiasi dari Gus Chandra. Pak Agus, kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, diskusi yang ini kan beredar luas sekali di publik, ketakutan sekali bagi para perokok yang belum tobat seperti saya mungkin atau Anda. Ini apa yang bagaimana kemudian Anda harapkan ke depannya ini? Bagaimana menemukan win-win solusi yang semua bahagia lah, happy ending gitu? Ya intinya kaitan masalah kesehatan, kalau mau dibenturkan sama masalah tembakau, penyakit ekonomi ini nggak bakalan bisa betul. Nggak bisa apa namanya, nggak bisa betul. Tapi intinya nggak bisa ketemu gitu, nggak bisa ketemu. Tapi yang buat catatan itu yang jelas mbak saya merokok juga umurnya juga panjang, bapak saya merokok panjang kan gitu. Ini juga patokan kita kan itu. Terus tadi seperti yang dikatakan Profesor Hasbullah tadi, antara owner pabrik ya yang punya pabrik sama petani itu tidak seimbang, ya pasti ya itu sangat pasti. Mereka hanya untung Rp25 mungkin per batang, tapi kalinya kan banyak. Kalau petani sekarang di Indonesia ini rata-rata luas lahan area di daerah pertembakauan itu sudah 0,3 hektar. Tapi intinya bahwa sebenarnya ada satu lagi yang saya pertanyakan ke Profesor Hasbullah. Kemarin saya dengar katanya Prof. Hasbullah menurut penelitian ada 500 orang meninggal setiap hari karena rokok. Aduh, ini Prof. Hasbullah ini cari data di mana, alamatnya di mana, tak bantu petani tembakau nanti. Waktu kita nggak banyak Pak Agus. Dipersingkat, bagaimana pendapat Anda? Waktu kita tidak banyak. Jadi intinya Anda ingin bagaimana semua mencari solusi yang baik, tidak ada yang dikorbankan, sehingga ya Indonesia bisa mempunyai win-win solusi atas masalah ekonomi dan juga masalah kesehatan ini ya Pak Agus. Intinya jangan ganggu petani tembakau, jangan ganggu buruh pabrik, jangan ganggu masyarakat di industri, masyarakat di pertembakauan ini. Nanti akan berbahaya. Ini saya yakin, hakul yakin, instabilitas keamanan ini akan berbicara nanti akan repot di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Agus. Kajian politik ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Prof, terakhir. Begini, Pak Agus, saya mohon kita tidak takabur. Karena yang bisa menyelesaikan solusi, kalau Pak Agus bilang tidak ada solusi, saya yakin Allah yang menentukan. Ya, kita dari mana tahunya ada 500? Itu Iqra. Iqra itu bukan baca kalimatnya saja, tapi kita ada penelitian. Di negara-negara lain kita lihat. Buka di penerbitannya WHO. Kalau tadi ada yang kearifan lokal katanya ada kakeknya umur 103 tahun masih bisa merokok. Satu persatu, sama aja. Kiai juga ada yang berdoa. Saya bilang ini Kiai Uje itu berdoa luar biasa. Panjang umur seringkali berdoa. Tapi dia mati masih muda. Saudara saya di Jepang kagak pernah berdoa, tapi umurnya 100 tahun. Jadi nggak bisa kita lihat satu persatu. Nah yang saya inginkan adalah kita jangan suzon, nawaitunya kita cari solusi yang baik. Walaupun sudah terbiasa kita lakukan, budaya kata Chandra, kan memang itu pada akhirnya membawa mudarat, kita cari yang lebih baik, yang tidak mudarat, tanpa harus mengurangi ekonomi kita yang rusak. Kita cari, kalau kita dialog, insya Allah ketemu. Cara Indonesia seperti apa? Satu menit terakhir dari Anda. Ya, perlu diketahui bahwa pemerintah kita masih pemerintah Republik Indonesia dan bukan pemerintah Universitas Indonesia. Dan ini masih berupa kajian saja, penelitian, sehingga teman-teman perokok juga tidak perlu khawatir berlebihan. Belum tentu, tidak pasti bahwa besok akan berubah menjadi 50.000. Dan saya yakin karena rokok kita tuh memiliki keistimewaan spiritual juga. Puntung rokok kiai pun diperbutkan berkahnya. Dukun-dukun menggunakan rokok. Kemudian banyak sekali sektor-sektor kebudayaan yang menggunakan rokok. Sehingga pemerintah pasti akan sangat khawatir menaikkan sedemikian tingginya. Jadi yakinlah bahwa besok pagi tidak akan ada harga baru. Udah pasti itu. Dan inflasi harga rokok tidak akan kita nikmati dalam waktu dekat ini. Betul, ya. Tetaplah merokok dan menghormati yang tidak merokok. Terima kasih Gus Chandra, terima kasih Prof. Hasbullah dan juga Pak Agus dari Temanggung. Mudah-mudahan kita bisa menemukan jalan terbaik untuk mempertemukan banyak kepentingan ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih.